Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita sama-sama mengkaji firman-firman Allah dan mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua hal inilah yang menjadi pedoman dalam hidup kita, yang menjadi rujukan dalam setiap aktivitas kita, dan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin tentunya selalu berusaha untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa kajian kita ini insyaallah akan kita awali dengan mengkaji salah satu kitab dari para ulama yang judulnya adalah Minhajul Muslim. Minhajul Muslim. Kalau kita terjemahkan secara bebas artinya jalan seorang muslim, ya. Jalan seorang muslim, dan di sini di dalam kitab ini ya dicantumkan beberapa bab oleh penulisnya, yang bab-bab itu tentunya adalah bagian dari syariat kita, ya, bagian dari agama kita dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan. Di antara bab-bab itu, ya, dalam kitab ini diawali dengan bab akidah, lalu kemudian dilanjutkan dengan bab adab dan akhlak, kemudian ada lagi bab ibadah dan muamalah. Maka untuk membagi bab-bab ini, ya, kita coba menetapkannya dengan pekan pertemuan kita, ya. Jadi kalau pekan pertama insya Allah kita akan bahas tentang bab akidah, insya Allah. Kemudian pada pekan kedua insya Allah kita akan bahas bab adab dan akhlak, ya. Pekan ketiga insya Allah bab ibadah, dan hari ini adalah pekan ketiga, maka insya Allah babnya tentang bab ibadah, dan pekan kelima insya Allah bab muamalah. Sehingga kalau kita bahas semuanya nanti sampai selesai, tamatlah apa yang kita kaji dalam kitab ini insya Allah. Maka di dalam pertemuan yang ketiga, pekan ketiga seperti hari ini, kita masuk kepada bab ibadah, ya, fil ibadah. Dan di dalam bab ibadah ini tentunya ada banyak hal yang akan dibicarakan, meskipun oleh penulisnya dalam kitab ini tidak menjelaskan secara rinci, ya, hanya pada poin-poin tertentu saja, dan insya Allah nanti kita akan kembangkan dari kitab ini nanti insya Allah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, di awal ini, di pekan ketiga yang pertama ini, kita akan coba mengulas sedikit tentang masalah-masalah ibadah, dan bisa jadi apa yang disampaikan dalam kitab ini, apa yang disebutkan nanti di dalam penjelasannya, itu sudah sama-sama sudah pernah kita dengarkan, ya, sudah sama-sama kita pahami, sudah sama-sama kita simak. Tetapi seperti itulah yang namanya ilmu, ya. Jadi ilmu, ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berubah, ya. Jadi kalau kita merasa sudah bosan ini babnya toharoh misalnya, lalu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa lalu, ya, ketika masalah-masalah toharoh ini juga selalu disampaikan, masalah-masalah sholat selalu diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sampai kita kepada kita masa sekarang ini tentu harus terus mengingat, ya, apa yang sudah ditetapkan oleh
Al-Quran tentunya dan yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang perkara ibadah. Namun sebelum kita masuk kepada bab ibadah ini, sebagaimana yang ditulis dalam kitab ini, kita akan sampaikan terlebih dahulu pemahaman kita tentang masalah ibadah ini. Yang pertama, kita ketahui bahwa di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar di dalam menciptakan kita itu tidak lain adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi penekanan bagi kita bahwa hadirnya kita di muka bumi ini, hadirnya kita ke dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Bukan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia itu untuk makan. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia itu untuk minum, untuk senda gurau, untuk bermain-main, untuk tertawa-tertawa atau untuk mengumpulkan harta. Tapi Allah menciptakan manusia itu pada perkara yang besar, yaitu menyembah, mengesahkan, mengagungkan, membesarkan ya dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua sudah tahu dengan dalilnya ya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56 ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan supaya mereka, ya, kalau di dalam terjemahan mungkin sebutannya menyembah kepadaku. Hingga kemudian para ulama tafsir menyebutkannya diantaranya adalah maksudnya adalah menyembah di situ adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat lain misalnya dalam surah Al-Hijr ya Al-Hijr ayat 99 Allah Subhanahu wa taala katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, hingga datang atau sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini. Para ulama tafsir ya menyatakan bahwa yang diyakini itu adalah kematian, karena kematian itu pasti datang dan diyakini oleh manusia kedatangannya, kehadirannya. Maka Allah gunakan dalam kalimat di dalam ayat ini dengan al-yakin ya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini menunjukkan bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai kita ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita diwafatkan oleh Allah, sampai kita ya tidak lagi hidup di dunia ini ya, selesai sampai di situ, selesai sudah ya ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Artinya tidak dibatasi ibadah ini ya dengan waktu, terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita harus pahami dari kehidupan kita ini, bahwa tujuannya tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun nanti aktivitas yang kita lakukan ya, baik itu nanti kaitannya dengan hubungan kita kepada sesama manusia, maka yang diperhatikan di situ adalah bagaimana aktivitas itu bisa menjadi ibadah. Nah, karena tujuannya tadi adalah ibadah. Kumpul-kumpul pun maka tujuannya adalah ibadah. Seperti kita kumpul sekarang ini tidak lain tujuannya juga ibadah. Maka para ulama ya seperti misalnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu menyatakan bahwa ya keberkahan seseorang itu bukan pada banyaknya dia kumpul kepada manusia, tapi bagaimana dia bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada manusia dimanapun dia berada, di majelis manapun, di tempat manapun dia bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan itu kepada manusia. Maka itulah yang disebut dengan manusia yang akan selalu mendapatkan keberkahan. Sebagaimana Nabi Isa alaihi salam ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Maryam ya wa ja'alani mubarakan ya wa ja'alani mubarakan ma dumtu hayya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu
Ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan aku, kata Nabi Isa alaihissalam, dijadikan oleh Allah sebagai orang yang diberkahi aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Kata Ibnu Qayyim, maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam dimanapun berada selalu ya muallimu lil khair, selalu menyampaikan, mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada manusia, dan itulah yang disebut dengan keberkahan di dalam hidup. Maka apapun aktivitas kita, apapun majelis-majelis yang kita datangi, maka kita upayakan untuk selalu diisi dengan mengingatkan manusia, memberikan kebaikan-kebaikan, karena tadi tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para ulama memberikan beberapa definisi tentang ibadah ini, dan banyak sekali definisi-definisi itu, dan kita bisa ngambil satu makna yang mungkin lebih enak untuk kita ingat, untuk kita hafalkan, dan tentunya akan bisa memberikan pemahaman ya tentang masalah ibadah ini. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, beliau mendefinisikan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yardah. Maksudnya adalah segala sesuatu, ya, ibadah itu adalah segala sesuatu yang mencakup ya semua yang dicintai dan diridai oleh Allah. Ya, segala sesuatu yang mencakup semua yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwal wal af'al, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Al-batinah waz zahirah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi ibadah itu sendiri adalah sesuatu ya yang semua yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah, baik itu berupa perkataan ataupun berupa perbuatan. Dan perkataan atau perbuatan tersebut baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang tersembunyi. Itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, nanti kita akan lihat bahwa di dalam ibadah ini ada unsur-unsurnya, dan unsur-unsur inilah yang kemudian menjadi sebutannya adalah ibadah. Setidaknya ada dua unsur yang kita harus pahami dari ibadah ini sehingga dia disebut dengan ibadah. Pertama, unsurnya adalah menyembah. Ya, menyembah. Sebagaimana makna ibadah secara bahasa adalah at-tazallul wal khudu. At-tazallul wal khudu itu artinya merendahkan diri, ya, merendahkan diri dan tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ibadah secara bahasa tadi, ya. Sehingga unsurnya adalah menyembah. Dan maksud menyembah di sini adalah kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan, patuh, ya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu unsur pertama. Jadi menyembah. Unsur kedua adalah yang disembah dengannya, maksudnya adalah sarana untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud sarana yang dimaksud dengan sarana untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Jadi begini, ya, ketika kita beribadah kepada Allah, maka itu tidak cukup kita hanya dalam bentuk merendahkan diri saja, ya, dalam bentuk kita tunduk saja, patuh saja. Tetapi maksudnya adalah, ya, kita menyembah Allah itu dengan segala semua hal yang diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya, baik seperti yang tadi disebutkan dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Baik nanti ucapan atau perbuatannya itu secara zahir ditampakkan ataupun secara tersembunyi yang tidak ditampakkan. Maka ketika kita sebut salat, maka itu adalah masuk kategori ibadah. Mengapa? Karena salat adalah perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita salat tersebut ibadah. Apalagi misalnya bersedekah. Bersedekah itu ibadah. Mengapa? Karena itu perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi misalnya kita hadir ke majelis, ya, majelis ilmu, maka itu juga masuk kategori ibadah karena itu perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada unsur menyembah Allah dengan ketundukan, dengan kepatuhan, dan unsur sarana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, yaitu segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir itu juga disebut ibadah, ya. Karena zikir adalah perbuatan yang dicintai, ya, dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika zikir itu masuk dalam kategori perbuatan lisan, ucapan lisan, maka salat tadi seperti misalnya salat atau misalnya sedekah, ya, maka itu masuk dalam kategori ibadah atau perbuatan yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perbuatan. Lalu bagaimana yang tersembunyi misalnya? Yang tersembunyi itu ya berarti yang ada di dalam hati. Nah, segala sesuatu yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bersumber dalam hati kita, maka itu masuk kategori ibadah. Apa misalnya? Ridho, tawakal, sabar, kemudian cinta, al-hub, roja, berharap, khauf, ya, itu semua adalah ibadah-ibadah yang mungkin hanya bisa kita rasakan di dalam hati, ya, dan itu tersembunyi, ya. Tetapi lagi-lagi itu termasuk perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk dalam kategori ibadah. Kemudian, ya, ketika seseorang melakukan ibadah ini, maka kita akan melihat siapa sebenarnya orang yang paling sempurna dalam ibadah. Orang yang paling sempurna di dalam ibadah tentunya kita bisa pastikan adalah para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang paling sempurna dalam masalah ibadah. Mengapa mereka paling sempurna dalam ibadah? Karena mereka lebih mengenal Allah, lebih paham, lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Dan setelah para nabi itu bisa kita lihat di dalam surah An-Nisa, ya, An-Nisa ayat 69, ya, selain para nabi, tingkatan berikutnya orang yang paling mengenal Allah, yang paling sempurna, paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghabiskan waktu-waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah, itu adalah para as-siddiqin, ya. Kalau di dalam surah An-Nisa ayat 69, selain para nabi, kemudian ada as-siddiqin, ya, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, ya, benar dalam keimanannya. Kemudian yang berikutnya para syuhada, ya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mati syahid, ya, was-salihin, dan orang-orang yang selalu beramal saleh, orang-orang yang konsisten istiqamah di dalam beramal. Nah, mereka inilah orang-orang yang sempurna dalam ibadahnya, ya, seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama dengan mereka ini, itu sudah kita ucapkan sebenarnya di dalam surah Al-Fatihah. Ya, dalam surah Al-Fatihah itu kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya. Kemudian lanjutannya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa jalan orang-orang yang engkau beri nikmat? Ya, tadi yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Minan nabiyyin was-salihin, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya. Ada berapa jadi? Ada 4, ya tak? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itulah yang kita harapkan kita selalu bisa bersama dengan mereka, dengan para nabi, dengan para siddiq, kemudian para syuhada, dan juga para orang-orang yang soleh, yang senantiasa beramal, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan
kita akan bisa melihat kesempurnaan ibadah itu ya ketika kita bisa menjalani 3 perkara kesempurnaan ibadah tadi. Ya, kita akan bisa membuktikan kesempurnaan ibadah kita itu dengan setidaknya 3 perkara. 3 perkara ini adalah 3 perkara yang selalu warawiri dalam kehidupan kita, bolak-balik dalam kehidupan kita. Artinya selalu ada di dalam kehidupan seorang muslim. Apa 3 perkara itu? Pertama adalah seseorang pasti akan selalu mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah. Yang kedua, seseorang pasti selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, dengan bala, dengan bencana, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dengan sesuatu yang menyedihkan, ya. Dan yang ketiga, manusia itu pasti juga akan selalu dalam keadaan berdosa. Nah, 3 perkara inilah sebenarnya pembuktian dalam kesempurnaan ibadah. Lalu bagaimana cara membuktikannya? Yang pertama, ketika kita mendapatkan nikmat, maka kewajiban kita adalah bersyukur. Yang kedua, ketika kita mendapatkan musibah, hal-hal yang tidak mengenakkan, maka kewajiban kita adalah bersabar. Dan yang ketiga, ketika kita banyak melakukan dosa, maka kita memohon ampun atau istighfar. Jadi syukur, sabar, dan istighfar. 3 hal inilah yang selalu mendominasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga nanti akan mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dari keimanan kita, ibadah kita kepada Allah. Dan yang ketiga, ya, bahwa kita pasti juga akan selalu mendapatkan dosa yang kita lakukan, ya. Kita akan bertemu dengan kemaksiatan yang kita lakukan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka kewajiban kita ketika kita melakukan dosa dan maksiat adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira yang perlu kita pahami dari hakikat ibadah ini sebelum masuk kita pada bab-bab yang ditulis dalam kitab Minhajul Muslim ini, yang pada pekan ketiga ini adalah berkaitan dengan ibadah. Baik, kita lanjutkan lagi, ya, itu pengantarnya untuk masalah ibadah ini. Kemudian kita masuk kepada perkara yang pertama dalam bab ini, yaitu fit toharah. Sebenarnya kalau dalam masalah kitab ini sudah banyak ya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan mungkin bisa juga di-download di aplikasi di Play Store. Ya, di Play Store itu ada terjemahan, tapi dalam bentuk terjemahan, ya. Dalam bentuk terjemahan yang judulnya Minhajul Muslim. Bisa dicari Play Store, ya. Nah, bab pertama ini ya ditulis di sini tentang fit toharah, bab tentang bersuci. Ini perlu sekali. Dimanapun kita belajar, khususnya dalam kajian-kajian fikih, ya, maka bab yang pertama yang akan dibicarakan pasti itu bab bersuci ini, ya. Karena di dalam bab bersuci ini kita tidak hanya ya memahami bersuci secara fisik. Artinya bukan hanya badan kita yang suci, tapi juga hati kita juga harus suci. Ya, karena 2 perkara yang nanti tidak bisa dibeda-bedakan. Harus menjadi satu kesatuan dalam diri seorang muslim ketika dia nanti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini bahwa hukumnya kita bersuci ini adalah wajib, at-thaharatu wajibatun bil kitabi was sunnah, ya, berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa dalil yang disebutkan ya oleh Syekh Abu Bakar Al-Jaziri dalam kitab ini tentang wajibnya kita bersuci. Ya, yang pertama di dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya. Allah Ta'ala katakan, wa in kuntum junuban fattahharu.
Dan jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Bersucilah di situ maksudnya adalah dengan mandi. Kalau kita buka surah Al-Maidah ayat 6 itu, maka kita akan dapatkan 3 hukum dalam bersuci. Yang pertama, hukum wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Ya. Nah, itu hukum-hukum yang terkait dengan wudu. Ya, yang kedua, di dalam surah Al-Maidah itu, dalam satu ayat itu ada hukum tentang mandi, seperti yang disebutkan dalam ayat ini tadi, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan yang ketiga adalah hukum tayamum. Jadi satu ayat itu mencakup 3 hukum dalam hal bersuci, wudu, mandi, dan tayamum di surah Al-Maidah ayat 6. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Mudatsir ayat 4, ya. Dalam surah Al-Mudatsir ayat 4 Allah katakan wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, ya. Jadi ada kalimat yang menyebutkan fatahhir, ya. Maksudnya kita membersihkan, ya. Dan yang dimaksud dalam ayatnya dia wasiyabaka, pakaianmu, dan pakaianmu, ya, bersihkanlah. Ya. Dan kita juga bisa lihat dalam surah Al-Baqarah 222, ya, 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci, yang senantiasa bersuci. Di dalam ayat ini Allah mencintai 2 orang. Pertama, at-tawwabun, orang-orang yang senantiasa bertaubat, dan yang kedua, al-mutatahhirun, yaitu orang-orang yang senantiasa bersuci. Maka bisa kita simpulkan, inilah yang kita sebut tadi, bahwa bersuci itu tidak hanya secara fisik. Ya. Kalau bersuci secara fisik, ya, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 6, itulah yang disebut dengan wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, wa yuhibbul mutatahhirin, yang disebut di dalam surah Al-Maidah ayat 6 tadi, yaitu wudu, mandi, dan tayamum. Itu bersuci secara fisik. Tetapi ada bersuci secara batin. Jadi zahiran wa batinan, ya. Kalau zahiran itu berarti bersuci, mensucikan anggota badan kita, pakaian kita, tempat kita. Nah, itu bersuci secara fisik, ya, zahiran. Nah, yang kedua, bersuci secara batin, ya, yaitu membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Nah, itulah yang disebut di dalam ayat tadi, innallaha yuhibbut tawwabina, orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat itu tentunya adalah orang-orang yang ketika dia sebelumnya banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat inilah yang mengotori hati. Maka cara membersihkannya adalah dengan bertaubat. Ya, maka kata Syekh Abu Bakar Al-Jaziri dalam kitab ini, fattoharatu kismani, maka bersuci itu ada 2 jenis, zahirah wa batinah, yaitu bersuci secara lahiriah, secara fisik, kemudian bersuci, membersucikan hati, membersucikan jiwa, ya. Jadi 2 itu yang ada di dalam syariat kita. Keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang bersuci secara fisik tadi, misalnya dia berwudu untuk sholat, maka seharusnya juga dia membersihkan hatinya. Ya, ketika dia berwudu, apakah wudunya itu memang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Apakah memang dia ingin menghadap Allah dengan ikhlas, gitu ya? Ketika akan sholat dengan berwudu itu. Nah, artinya tidak bisa dipisahkan. Dan sebaliknya tidak cukup seorang mukmin itu hanya bersih hati. Dan itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang tidak paham dengan agama ini. Sudahlah, yang penting hatinya baik.
hatinya bagus, misalnya kan tidak usah nutup aurat misalnya begitu. Nah itu salah gitu ya, karena tadi tidak memahami zahirah wa batinah tadi. Harusnya dua-duanya itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya ketika seseorang sholat, ketika seseorang berwudu, mandi gitu ya, itu membersihkan fisiknya, maka dia juga seharusnya membersihkan hatinya dari segala kotoran-kotoran yang bisa menghinggapi, yang mengotori hati kita. Maka fattoharatu al-batina, ya kata Syekh Abu Bakar Al-Jaziri, bahwa yang dimaksud dengan bersuci mensucikan batin ya adalah tathhirun nafsi min athari dzambi wal ma'siyah, yaitu mensucikan jiwanya dari pengaruh dari bekas-bekas yang berupa dosa maupun maksiat. Wa dzalika bitaubatis shadiqah min kulli dzunub wal ma'asi, dan itu caranya adalah dengan bertaubat yang sungguh-sungguh, bertaubat yang benar, bertaubat yang jujur, ya, min kulli dzunub wal ma'asi, dari setiap dosa dan maksiat, ya, dan ya mensucikan hati, wa tathhirul qalbi min akdzari syirki wasyak, mensucikan hati, membersihkan hati dari kotoran-kotoran syirik. Ya, hati kita tidak boleh ada ya kotoran-kotoran dari kesyirikan. Maka kita harus tahu, kita harus belajar tentang akidah supaya tidak masuk dalam perbuatan syirik. Karena banyak di dalam kehidupan masyarakat kita ini tanpa disadari ya melakukan perbuatan-perbuatan yang justru mengarah kepada perbuatan yang dimurkai, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan syirik. Wasyak, dari keraguan-raguan, ya, dari keraguan-raguan, hati yang selalu ragu-ragu. Wal hasad, dari dengki. Wal hiqdi, dari kalau diterjemahkan memang hampir sama dengan dengki juga, tetapi al hasad dengan al hiqdu itu berbeda dalam sebabnya. Kalau al hasad itu sebabnya kita dengki kepada orang lain karena ada nikmat yang ada pada orang lain itu yang kita tidak suka, nikmat itu ada padanya. Nah itu al hasad. Kalau al hiqdu itu disebabkan oleh perbuatan buruk orang lain kepada dirinya sehingga dia ada merasa marah, benci, dendam. Nah itu namanya al-hiqdu. Misalnya ada orang yang berbuat kepadanya dengan cara merendahkannya atau misalnya mengata-ngatainya, kemudian muncul rasa benci orang ini kepada yang melakukan itu tadi, maka itu disebut al-hiqdu. Wal ghillu wal ghisyu wal kibru, ya. Kemudian ada kecurangan ya di dalam hati kita ini, ingin mencurangi orang lain misalnya begitu ya, kemudian menipu ya, menipu orang lain. Wal kibru, kibru itu adalah sombong ya. Wal ujbu, ujbu itu adalah kagum terhadap diri sendiri dengan apa yang dimilikinya, dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, dia kagum dengan itu. Kemudian arya, ini juga termasuk penyakit-penyakit hati yang harus disucikan, harus dibersihkan. Ya, waria, ya. Kemudian as-sum'ah. Kalau riya itu berarti kita melakukan sesuatu itu ingin dilihat oleh orang lain. Ada perbedaan antara riya dengan pamer. Nah, pamer itu kalau dalam bahasa agama adalah al-fakhru. Al-fakhru itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan setiap orang yang suka pamer, orang-orang yang suka membangga-banggakan. Nah, bedanya di mana dengan riya? Nah, ini yang kita harus perhatikan. Ya. Kalau pamer itu berkaitan dengan dunia. Tapi kalau riya berkaitan dengan amal soleh. Jadi kalau ada orang misalnya nunjuk ke mobilnya, misalnya, itu bukan riya, tapi pamer. Kalau riya itu amal soleh ibadah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, ya, dalam surah Al-Baqarah, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza
kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Janganlah engkau membatalkan sedekahmu dengan al-mannu. Al-mannu itu ngungkit-ngungkit, wal adza, dan menyakiti orang yang diberi. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya dengan riya. Berarti kan infak itu kan ibadah, amal soleh. Nah, jadi riya itu kaitannya dengan amal soleh. Ya, kalau dia kaitannya dengan dunia, harta, tas, baju, misalnya ya, pamer, itu namanya al-fakhru. Nah, itu kita termasuk dalam kotoran-kotoran yang bisa mengotori hati, ya, dan kita harus sucikan, kita harus bersihkan, ya. Dan cara membersihkannya dengan bagaimana? Wadzalika bil ikhlas, dengan selalu ya menghadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yakin, dengan keyakinan, wa hubbul khair, dan menyukai kebaikan, wasidqi wat tawadu', kemudian jujur, benar, ya, dan rendah hati, ya, wa iradatu wajhillahi ta'ala bikullin niyat wal a'mal as-salihah, dan keinginan, ya, dengan mengharap ridho, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam setiap niat yang tertanam di dalam hati kita dan amal soleh yang kita lakukan. Jadi harus lurus dengan apa yang kita lakukan itu dengan hati kita. Jadi apa yang kita perbuat harus senada dengan apa yang niat yang ada di dalam, tujuan yang ada di dalam hati kita. Yang kedua, wat-taharatu az-zahirah. Yang kedua adalah bersuci secara zahir, secara lahir. Bersuci secara zahir, secara lahir itu ada dua bentuk. Yang pertama, taharatul khabas wa taharatul hadas. Taharatul khabas itu berarti bersuci dari najis, dari kotoran-kotoran yang menempel di badan, pakaian, tempat, ya, itu taharatul khabas. Yang kedua, wa taharatul hadas, yaitu bersuci dari hadas. Apa kalau hadas itu? Kalau diterjemahkan, ya, yang menyebabkan kita menjadi tidak sah di dalam melakukan satu ibadah, perbuatan yang bisa membuat kita menjadi tidak sah di dalam melakukan ibadah. Nah, itu disebut hadas. Contohnya misalnya, mohon maaf, kita buang air kecil, maka buang air kecil itu disebut sedang berhadas, ya kan? Dan bendanya, maksudnya air yang keluar tadi, ya, sebagai air seni atau air kencing itu disebut dengan khabasnya, najisnya. Nah, itu bedanya seperti itu. Fataharatul khabas, ya, takunu bi izalatin najasat bil ma'at tahur min libasil musalli wa badanihi wa makani salatihi. Nah, untuk bersuci dari najis, maka itu dengan cara apa? Biizalatin najasat, dengan cara menghilangkan najis-najis tersebut, bil ma'at tahur, dengan air yang suci, min libasil musalli, jika najis itu menempel di pakaian orang yang sholat, di badannya ataupun di tempat sholat. Wa taharatul hadas, sedangkan kalau kita mau membersihkan hadas, ya, kalau najis tadi dibersihkan dengan air yang suci, ya, sedangkan kalau hadas dibersihkan dengan cara 3 tadi yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Al-wudu, yaitu berwudu, al-ghuslu, mandi, kemudian at-tayammum, yaitu tayamum. Berikutnya, ya, tentang tohara ini, fima takunu bihi at-tohara, ya, tentang tohara ini, ya, bersuci tadi ada 2 jenis, 2 bentuk, ya. Pertama, cara mensucikannya dengan air, ya. Kita bersucinya tadi dengan 2 hal. Yang pertama dengan air yang disebut dengan air mutlak. Yang kedua dengan as-sa'id at-tahir, yaitu tanah yang suci, ya. Jadi 2 inilah alat untuk bersuci tadi, ya.
Jadi dengan air mutlak, kemudian dengan tanah yang suci. Air mutlak itu berarti air yang memang asli, yang belum bercampur dengan sesuatu apapun, baik sesuatu itu yang najis maupun tidak najis, namun dia mendominasi, mendominasi air mutlak tadi. Kalau dia mendominasi, maka dia tidak bisa disebut menjadi air mutlak. Jadi air mutlak itu dia belum tercampur, walaupun tercampur, misalnya tidak sampai mendominasi. Misalnya ada bekas sabun nyampak ini jatuh ke dalam air, wadah tempat kita. Maka ketika sabun ini tadi tidak mendominasi air mutlak tadi, maka dia tidak disebut dengan air sabun. Tapi kalau dia jatuhnya tadi kemudian bercampur dengan air mutlak tadi sehingga mendominasi air tadi sehingga menjadi, sebutannya bukan lagi air mutlak, air sabun namanya. Seperti rinso masuk ke dalam ember. Kemudian rinso tadi mendominasi air yang ada dalam ember tadi, padahal air di ember tadi ada termasuk air mutlak. Kemudian bercampur dengan rinso tadi, kemudian mendominasi, maka jadilah dia air rinso, bukan lagi air mutlak. Ya, walaupun rinso tadi bukan benda najis, tapi dia tidak bisa dipakai lagi karena dia masuk kategori air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, air mutlak ini tentunya terbebas ya dari semua itu tadi, ya, tidak tercampur ya dengan najis maupun yang bukan najis. Dan banyak bentuk-bentuknya seperti air sumur, mata air, ya, kemudian air di lembah, di sungai, ya, air salju, air laut, ya, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan ya tentang air ini secara mutlak, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci, ma'an tahura, dalam surah Al-Furqan ayat 48. Jadi semua air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukum asalnya adalah suci. Hukum asalnya adalah suci. Air hujan yang diturunkan suci. Air sumur yang tadinya dari serapan dari air hujan suci hukum asalnya. Sampai ada sesuatu yang membuatnya menjadi tidak suci, baru dia berubah hukumnya. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, al-ma'u tahurun. Air itu ya asalnya suci, memang bersih, suci, bisa dipakai. Illa an taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu. Sampai dia kemudian berubah. Apa yang berubah? Baunya. Ta'muhu, rasanya. Kemudian apa lagi? Warnanya. Kopi masuk ke dalam air mutlak tadi sehingga berubah baunya jadi bau kopi, kemudian rasanya jadi rasa minum kopi, warnanya juga warna hitam seperti warna kopi. Jadi tidak bisa disebut air mutlak, ya. Jadi kalau dia tidak bercampur apapun tadi, maka disebutkan oleh Nabi al-ma'u tahurun. Dia bisa dipakai untuk bersuci, dia suci, ya. Kemudian yang kedua dengan tanah, dengan tanah atau dengan debu, kita sering sebut begitu, ya. Ini termasuk juga alat untuk bersuci yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari cara kita untuk bersuci jika kita tidak mendapatkan air, atau jika ada air namun kita terhalang untuk menggunakannya karena uzur yang dibenarkan di dalam syariat, ya. Kata Nabi SAW, ya, di dalam hadis yang sahih, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku bumi, tanah, ya, itu sebagai masjid, tempat bersujud, ya, wa tahuran, dan suci, ya. Jadi tanah bisa digunakan, ya, untuk bersuci jika tadi kalau tidak mendapatkan air, ya.
Dan kita bisa melihat juga di dalam surah An-Nisa misalnya ayat 43, Allah katakan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, ya. Dan jika kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka hendaklah kalian bertayamum. Tayamum itu nanti praktiknya bisa berbeda dengan berwudu. Kalau di dalam berwudu, ya setidaknya ada 4 hal yang kita basuh di dalam surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Dan kalau di dalam tayamum itu cuma dua bagian dari tubuh kita yang dikenakan dengan debu tadi, dengan tanah tadi, tidak seperti wudu, ya, yaitu muka dengan kedua telapak tangan. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah yang khilaf dari para ulama, ya, masalah tangan, ya, masalah tangan. Yang mana yang dibasuh? Pendapat yang pertama adalah telapak tangan ini, maksudnya sampai pergelangan tangan ini. Tapi kemudian ada juga pendapat yang mengatakan sampai ke siku. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kepada ayat yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6 tadi, kalau wudu memang dari disebut tangan. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, ini disebut tangan, aydikum ilal marafiq, sampai ke jadi kalau yang tayamum cuma disebutkan tidak sampai ke marafiq. Nah, mungkin Imam Syafi'i berpendapatnya sama seperti ini tadi, wudu tadi. Tetapi kalau di dalam tayamum sebenarnya disebutkan cuma tangan baik, tidak sampai disebutkan sampai marafiq. Dan prakteknya juga dalam praktek Nabi SAW juga seperti itu. Atau misalnya kita sebut di dalam hukuman untuk pencuri, ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, ya. Kalau di dalam ayat itu Allah katakan bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah kedua tangannya. Kedua tangannya itu bukan sampai sini, karena disebut tangan itu dari sini. Nah, yang dimaksud dalam ayat itu sampai ke pergelangan ini. Nah, jadi insya Allah pendapat yang lebih kuat itu sampai ke situ. Jadi sampai ke sini tayamum itu, bukan sampai ke siku. Itu kalau mau lihat dari pendapat para ulama, ya. Jadi muka dengan kedua telapak tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian yang ketiga dalam bab ini, ya, disebutkan tentang bayanun najasat, tentang penjelasan najis-najisnya, ya. Dan najasat itu adalah, ya, bentuknya wahia al kharij min farjai al adami min azratin, yaitu sesuatu yang keluar, mohon maaf, dari kubul dan dubur manusia, al-adami, itu najis, termasuk najis. Baik berupa, mohon maaf, air kencing, baul, ya, au madhi, au madyi, au mani, wa kadza baulu, wa rausu, wa roji'u, kulli hayawanin lam yubah aklu lahmihi. Nah, ini yang saya perlu sampaikan juga. Ya, mungkin karena kita banyak berpendapat dengan mazhab Syafi'i, jadi mungkin sebatas itu pemahamannya, kan. Ternyata nanti kita akan lihat ada pendapat ulama-ulama lain terkait dengan kotoran hewan. Kotoran hewan. Jadi begini, kotoran hewan itu, baik itu mohon maaf kencingnya ataupun kotorannya, itu yang disepakati ulama adalah najis jika hewannya memang haram untuk dimakan. Hewannya haram. Seperti apa misalnya yang haram, diharamkan? Kucing misalnya, kan? Maka haram itu, sepakat ulama, kotorannya itu. Tapi kalau untuk hewan yang halal dimakan, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan najis semua kotorannya. Jadi hewan yang haram dengan hewan yang halal itu semuanya najis kotorannya, ya. Dan pendapat kedua, hewan yang haram itu memang najis, semuanya najis termasuk kotorannya, sedangkan hewan yang halal itu tidak najis. Yang menyatakan najis itu Imam Asy-Syafi'i
dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan najis, dalam mazhab Abu Hanifah dengan mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Maliki dan mazhab Hambali yang mengatakan bahwa tidak najis untuk hewan yang halal dimakan. Makanya ada sering kita lihat di YouTube video-video kemudian jadi rame. Karena apa? Karena tidak disampaikan pendapatnya itu dari siapa. Karena kadang-kadang kalau tidak disampaikan dari siapa, orang yang biasa berpendapat berbeda tadi menjadi bingung. Menjadi bingung sehingga kadang-kadang lagi ribut begitu kan. Tapi kalau kita sudah semua tahu, oh ini ada pendapat ulama seperti ini, ada pendapat seperti ini, maka kita jadi maklum begitu ya. Nah, di Indonesia karena mayoritas berpendapat dalam mazhab Syafi'i, maka hukum kotoran hewan yang halal dimakan tadi tetap najis ya, tetap najis. Sedangkan beberapa ulama yang lain ya itu menyatakan boleh. Maksudnya tuh tidak sampai membatalkan sholat ketika terkena najis-najis yang dari hewan yang boleh dimakan. Artinya kalau kita terkena Muhammad kotoran ayam, itu kalau menurut ulama yang mengatakannya tidak najis berarti tetap sah sholatnya. Ya, tetap dilanjutkan, tidak membatalkan sholatnya. Nah, itu ya mungkin yang perlu kita pahami dari masalah ini ya. Karena ini sering dijadikan hal yang diributkan, yang kemudian nanti saling serang gitu ya. Nah itu yang menyebabkannya ya, karena tidak dijelaskan secara detail bahwa keduanya memang ada dari pendapat para ulama dan masing-masing mempunyai argumen. Kalau dalam mazhab Syafi'i argumennya mengapa batal, mengapa najis hewan yang halal dimakan itu kotorannya najis. Ya, dia mengkiaskannya dengan manusia. Manusia itu kan najis kotorannya. Ya. Kotorannya najis. Sedangkan manusia ini adalah makhluk yang mulia daripada hewan. Ya kan? Makhluk yang mulia saja ini najis, apalagi hewan yang jauh dibandingkan manusia itu harusnya lebih najis. Nah, itu mungkin pendapat yang disampaikan dalam mazhab Syafi'i. Termasuk juga dalilnya bahwa Nabi SAW ketika menjelaskan tentang orang yang disiksa dalam kuburnya itu salah satunya adalah karena baul. Al-baul itu berarti kencing. Dan itu tidak disebutkan kencingnya itu oleh kencing siapa. Oleh kencing dirinya sendiri, kencing manusia atau kencing hewan. Maka dari dasarnya inilah kemudian disimpulkan bahwa kalau kita terkena kencing berarti najis. Karena tadi disebutkan bahwa dalam riwayat itu orang ini dikenai siksa karena bekas percikan kencing. Meskipun nanti di dalam Imam Bukhari ya ketika membuat bab tentang masalah hadis ini, itu Imam Bukhari menyebutkannya bahwa yang dimaksud adalah kencing manusia, bukan kencing hewan. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Terus apa yang menjadi dalil dibolehkannya hewan yang halal tadi tidak najis, kotorannya tidak najis, diantaranya adalah ketika Nabi SAW ya memerintahkan orang yang sakit, ya orang yang sakit, kalau tidak salah dari suku Ukel namanya ya, itu disuruh Nabi SAW untuk mencampur air susu unta dengan air kencingnya, air seni. Nah, oleh para ulama disimpulkan ini menunjukkan bahwa hewan yang halal dimakan tadi itu tidak sampai kepada najis kotorannya. Kemudian Nabi juga pernah memerintahkan ya sahabat-sahabatnya untuk tidak la tusalli, tidak boleh salat ya fi marabidil ibil, tidak boleh salat di kandang onta. Tapi Nabi memerintahkan sallu fi marabidil ghanam, boleh salat di kandang kambing. Fa innaha barokah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di kandang kambing itu ada keberkahan. Kambing itu kan termasuk hewan yang diberkahi gitu ya. Nah, jadi dengan larangan tadi salat di tempat onta ya, kemudian membolehkan di tempat kambing padahal sama-sama kotor, artinya tapi ya di tempat kambing tadi dibolehkan. Maksudnya begini, walaupun di tempat kambing tidak mungkinlah kalau di kandang kambing itu tidak terkena najis gitu kan. Nah, itu menurut ulama yang mengatakan bahwa hewan yang halal
disembelih, ya, yang dimakan, dikonsumsi, maka dia tidak najis kotorannya. Allahu a'lam. Sudah jam 9:03 ya. Dan kita tambah sedikit lagi ya. Nah, kemudian nanti setelah ini kita kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Kemudian di sini disebutkan pula tentang bagaimana adab kita di dalam buang air, ya. Adab kita di dalam buang air. Fi adabi qada'il hajah. Yang pertama, ya fi ma yanbaghi qabla at-takhalli, yaitu sebelum kita mendatangi tempat untuk buang air tadi. Yang pertama hadapnya adalah ayat luba makanan khalian minan nas ba'idan min anzarihim, ya, bahwa kita mencari tempat untuk buang hajat, buang air tadi, baik buang air besar maupun buang air kecil, itu hendaknya di tempat yang sepi, ya, makanan khalian minan nas, sepi dari manusia, ba'idan an anzarihim, jauh dari pandangan manusia, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, kana idza arada al-baraz intalaqa hatta la yarahu ahadun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau buang air besar, beliau mencari tempat yang jauh dari pandangan manusia. Kemudian yang kedua, ya, adabnya adalah alla yudkhila ma'ahu ma fihi zikrullahi ta'ala, tidak boleh memasukkan lafaz-lafaz zikir Allah, ya. Zikrullah apapun, subhanallah misalnya, alhamdulillah, tidak boleh kita memasukkan itu di dalam tempat kita buang air besar tadi atau buang air kecil. Sebagaimana diriwayatkan, ya, bahwa Nabi SAW labisa khataman naqshuhu Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi SAW itu punya cincin. Cincinnya itu tulisannya, ya, di dalam cincin itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Nah, ketika cincin ini dipakai oleh Nabi SAW, kana idza dakhala al-khala wada'ahu. Ketika beliau masuk WC, ketika beliau masuk tempat buang air, beliau lepaskan cincin ini. Padahal tulisannya itu adalah Muhammad Rasulullah, gitu ya. Artinya lafaz-lafaz zikir seperti ini tidak boleh dimasukkan ke dalam WC, ya. Kita tinggalkan, kita lepaskan dulu sebelum masuk WC atau kamar mandi. Tidak boleh kita bawa sampai ke dalam, ya. Kalau HP juga harus dimatikan, ya. Kalaupun masuk berarti tidak dalam bentuk dia terbuka aplikasinya, ya. Jadi dia harus mati, ya. Maksudnya mati itu tidak terbuka, bukan mati HP-nya, tapi aplikasinya tidak kita buka, ya. Nah, kalau tidak dibuka boleh, ya, kita masukkan ini, ya. Tapi kalau dibuka sambil baca-baca misalnya di dalam WC, itu jadi tidak boleh, apalagi kaitannya dengan tadi, ya, dengan zikrullah. Kemudian yang ketiga, ayuqaddima rijlahu al-yusra inda ad-dukhul ilal khala. Dia mendahulukan kaki yang kiri ketika masuk ke dalam WC. Mendahulukan kaki yang kiri, kemudian membaca Bismillahi inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Bismillah inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, ya. Dan Nabi SAW melakukan itu. Jadi tangan kaki kiri dan sebelumnya kemudian membaca doa, ya. Allah Bismillahi inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian yang keempat, alla yarfa'a saubahu hatta yadnu minal ard. Tidak mengangkat pakaiannya sebelum masuk tadi, ya. Maksudnya ketika mau masuk jangan dulu mengangkat pakaian, karena terkait dengan masalah aurat, apalagi kalau di tempat umum, ya. Iya, belum apa-apa lah sudah ngikat ke ini, ngikat ke ya, apalagi di tempat umum, ya. Tapi kalau di rumah dewek ya mungkin tidak masalah, ya. Kemudian yang kelima, alla yajlis lil ghaid awil baul mustaqbilal qiblah au mustadbiraha. Tidak boleh duduk ketika kita buang air tadi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Hadis dari Nabi SAW adalah la tastaqbilu al-qiblah, jangan menghadap kiblat, kata Nabi SAW,
wala tastabbiruha, dan jangan membelakanginya bighaitin au baulin, ketika buang air besar maupun ketika buang air kecil. Itu ketika tidak ada penghalang, ya, tidak ada penghalang antara dirinya dengan kiblat tadi. Misalnya di tanah lapang, misalnya ya. Ya kan orang-orang Arab dahulu yaitu kan di padang pasir ya, jadi luas sehingga tidak ada penghalang, tidak ada penutupnya, ya. Maka tidak boleh yang seperti itu menghadap langsung ke arah kiblat atau membelakanginya. Berikutnya, alla yatakallama halat tabarruz, bahwa tidak boleh ngobrol, berbicara ketika buang air besar. Apalagi sambil gosip. Sambil buang air besar sambil gosip. Idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsa fa innallaha yamkutu ala dzalik. Allah murka dengan orang-orang seperti ini. Jangan ngobrol ketika buang air besar, kecuali ketika misalnya ada hal-hal yang terpaksa untuk dikatakan, ya. Tapi sebatas kebutuhannya saja, tidak berlebih-lebihan sampai ngobrol sampai tuntas, ya tak? Ya. Berikutnya, ya, fima yambaghi fil istijmar wal istinja. Ya, kita selesaikan dulu ini, baru setelah ini nanti ada diskusi, tafadhal ya. Fima yambaghi fil istijmar wal istinja. Ketika buang air, ya, buang air ini ada yang disebut dengan istijmar, ada yang dengan istinja maksudnya ya. Istijmar itu maksudnya kita buang air dengan menggunakan alat-alat yang selain air, ya, selain air. Nah, itu istijmar. Alla yastajmir bi azmin au rausin. Tidak boleh istijmar itu dengan tulang. Bekas-bekas tulang ayam misalnya, tulang sapi misalnya. Au rausin, atau kotoran. Raus, kotoran hewan. Itu tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tastajmiru birrausi wala bil izam fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita pakai tulang-tulang tadi dan tidak boleh pakai kotoran hewan tadi, karena itu semua adalah makanan jin. Tidak boleh kita gunakan itu. Dialah itu untuk mereka nanti makannya, konsumsinya. Wala bima fihi manfaah, ya. Yang tidak ada manfaatnya itu, ya, yang seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, ya, alla yamsah au yastanjiya biyaminih. Ceboknya tidak boleh dengan tangan kanan, ya. Menyentuh tidak boleh dengan tangan kanan. Ceboknya juga tidak boleh dengan tangan kanan, ya. La yamassanna ahadukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yamsah minal khala biyaminih. Tidak boleh, ya, menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, ya, ketika dia buang air kecil, dan juga tidak boleh menyentuhnya secara langsung. Yang ketiga, ayyaqta'a listijmar ala witrin. Nah, maksudnya ketika kita istijmar, yang tadi menggunakan alat-alat yang tadi yang disebutkan, diantaranya adalah dengan benda-benda yang keras seperti batu, dan mohon maaf kalau di negara-negara luar karena jarang menggunakan air misalnya kan, ya biasanya pakai tisu, itu benda-benda yang kasar, ya. Nah, itu boleh, ya. Tapi itu tadi disebutkan di sini bahwa tidak ayyaqta'a istijmar ala witrin. Jumlahnya yang digunakan itu witir. Witir itu maksudnya ganjil. Ganjil. Bisa 3, bisa 5, bisa 7, ya, tergantung dengan kebutuhan, ya. Yang keempat, in jama'a bainal ma wal hijarah qaddama al hijarah awwalan. Kalau mau mengumpulkan air dengan batu juga, tadi kan kalau istijmar kan cuma dengan batu, tidak dengan air. Tapi kalau misalnya nak pakai dua-duanya, air dengan batu, maka dahulukan qaddama al-hijarah awwalan. Pakai batu dulu. Setelah batu baru kemudian summa istanja bil ma, kemudian dia istinja dengan air, ya.
Kalaupun cukup dengan salah satunya saja, tidak masalah sih, kok baik, tidak usah dua-duanya. Tapi kalau nak dua-duanya, hanya saja mungkin di kita, kebiasaan kita masyarakat Indonesia karena memang banyak air, jadi jarang menggunakan batu-batu seperti itu ya. Jadi biasanya pakai air itulah, tidak masalah ya. Mana yang lebih bisa digunakan. Kemudian ya ayat yuqaddima rijlahu al-yumna inda khurujihi minal khala, yaitu dengan kaki kanan ketika keluar dari WC, dari tempat buang air besar atau buang air kecil tadi. Li fi'li Rasulillahi sallallahu alaihi salatu wassalam, dan mengucapkan apa? Ghufranak. Boleh sampai di situ. Atau boleh juga alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ya. Ada juga di dalam riwayat yang lain, alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirih. Alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirih. Ya. Jadi bisa dengan menyebut ghufranak, bisa juga dengan alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Nah, itu beberapa adab yang perlu kita perhatikan di dalam buang air kecil maupun buang air besar. Allahu a'lam, kira-kira sampai di sini.